bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Sudah beberapa hari ini saya tidak upload video. Kali ini saya pengen update dan upload kepada teman-teman itu mengenai beberapa saham yang seminggu kemarin cukup heboh ya. Saham-saham tersebut diantaranya adalah KAIF ya, lalu ada PH, ada INAF, ada PIVA. 4 saham ini merupakan saham pharmaceutical ya. Lalu ada juga saham BRIS, BRI Syariah, dan juga ada saham nikel. Nah, kalau kita lihat saham-saham ini kemarin bahkan naiknya itu sampai arah beberapa kali ya, auto reject atas beberapa kali, sehingga ada yang naik bahkan sampai 100%, hampir 100% hanya dalam beberapa hari. Tentu ini sangat menggiurkan ya buat kita. Kita akan lihat sedikit ya tentang saham-saham ini. Oke. Mungkin juga kita merasa aduh ketinggalan nih ya, FOMO, fear of missing out. Jadi kita ngerasa aduh ketinggalan nih saham ini. Tapi sebenarnya saham-saham itu tergolong saham yang gimana sih? Apakah saham yang bagus atau tidak? Lalu kenapa sahamnya naik? Ya, kenapa harganya kok naik? Apa sebabnya ya saham-saham tersebut? Kita lihat dulu sahamnya ya. Kita lihat di Stockbit ya. Pertama Kimia Farma, KAF ya. Kalau kita lihat nih, kenaikannya luar biasa. Dari dia di 1200-an tadinya, sekarang udah sempat mencapai 3000 bahkan 100% lebih ya. Karena kalau 100% aja 2400 ya udah lewat. Dan kita lihat dia karena arah ya, ada gap ini, jadi kenaikannya 100% lebih. Itu Kimia Farma. Lalu Indofarma juga kita lihat 1200 juga udah 2600, dan ini waktu buka udah naik gap sekali ya, udah tinggi sekali naiknya ya. Nah, coba tapi ingat juga ya, ini naiknya banyak sekali. Kalau turun juga lihat nih, kalau ketika turun juga jauhnya luar biasa ya jatuhnya ya. Ini dari 5.500 misalnya sampai ini 4.000 ya. Ini 4.000, ini berarti lumayan di atas 20%. Ini dari berapa nih, 3.800 menjadi 2.600 ya. Kalau jatuh juga lumayan ya, tapi ketika naik dia juga luar biasa. Ini PH Faros ya, harusnya ya. Faros itu juga sama 1.200-an, ini harganya hampir sama ya, 1.200-an, tapi ini sempat menyentuh ya 2.400 lalu turun lagi. Ini nggak ada 100%, tapi juga luar biasa kenaikannya. Lalu PIVA, Pyridam Pharma, ini lebih gila lagi ya, dari 200 sempat waktu itu dia sempat tidur lama banget 200, sekarang udah 1180. Berarti ini hampir 5 kali hanya dalam waktu berapa hari nih, Mei, sekarang Juni, Juli, 2 bulan nih, 2 bulan. Dan kemarin kalau kita lihat dari 600 ini juga 100%. Nah, ini kalau dari saham farma. Lalu saham yang ini PIVA tadi udah, saham yang lain ada nikel. Nikel ini juga kemarin naik ya, dari 500 sampai 800, nggak sampai 100%, tapi sempet menyentuh gini. Kalau kita ambil misalkan dari 500-an sini, ini sempat nyentuh 1000 ya, bahkan 1100% lebih, 1100 ya. Lalu turun lagi, sempat turun lagi nikel. Lalu tadi ada BRIS ya, BRI Syariah, ini juga 300, nggak sampai 100% ya, 300, hanya 480. Ini masih, tapi kenaikannya juga kelihatan luar biasa. Kalau kita lihat nih enggak kenaikannya. Tadi apa lagi, satu lagi tadi apa ya, PIVA udah ya, kita anggap 6 aja. Ini ya tadi itu kenaikannya menarik sekali, bahkan 80, 100%, 120%. Ini kenapa? Lalu apakah teman-teman dan termasuk saya sebetulnya agak ini ya, apakah ketinggalan nih? Waduh, ini sama. Lalu kita coba cek deh
ini keenam saham ini apakah ini masuk dalam saham kategori bagus yang kemarin kita coba belajar ya. Nah, untuk kategori saham bagus katakanlah, atau kita pakai dengan salah satu indeks aja yang cukup besar indeksnya, yaitu Kompas 100, karena beberapa indeks yang besar itu yang bagus itu misalnya yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum lihat video sebelumnya cara milih saham bagus gimana, itu ada di video sebelumnya ya, silahkan cek di sana. Itu kita lihat apakah ke-6 saham tersebut masuk ke dalam Kompas 100. Coba kita lihat Kimia Farma dulu ya, KAEF. Tidak ada. Oke. Lalu Indofarma, Inaf, tidak ada juga. Lalu PH tidak ada. Lalu PIVA ya, PIVA tidak ada. Keempat saham farma tersebut tidak masuk dalam Kompas 100. Bagaimana dengan saham BRIS, BRI Syariah, dan saham nikel? Coba kita lihat. BRI Syariah tidak ada, saham nikel juga tidak ada. Teman-teman, apakah teman-teman kecewa karena kita anggap salah satu ini saham-saham yang bagus misalkan ya, ternyata kemarin yang naiknya luar biasa tidak datang dari saham-saham ini? Terus gimana dong ya? Oke, sama sebetulnya saya juga ngerasa aduh gimana ya gitu. Nah, tapi teman-teman, karakteristiknya saham-saham tersebut kalau kita perhatikan tadi, kalau dia naik cepat gitu, turunnya kadang juga cepat. Nah, ini kenapa sih? Dan apa saja sebetulnya yang menyebabkan pergerakan saham seperti ini gitu? Ini coba kita akan pelajari sehingga kita menjadi satu pelajaran nanti ya, untuk kita mengantisipasi. Tentu kalau ini tidak masuk dalam list daftar kita tentu ya tidak ada kesempatan itu gitu ya. Tapi ini jadi satu pertimbangan nantinya kalau misalnya ada dalam prosesnya nanti saham-saham seperti ini masuk dalam daftar list kita gitu ya. Ini ataupun tidak seperti itu ya, apa saham-saham yang ada dalam daftar list kita itu kita perlu tahu juga faktor-faktor apa yang menyebabkan dia akan naik nanti ya. Oke, langsung kita kembali ke sini ya. Nah, oke. Apa sebabnya saham-saham naik? Kita akan coba review secara garis besar. Tapi sebelumnya kemarin kita bahas tentang indeks harga saham ya. Ini indeks harga saham yang kita ambil datanya selama 1090 sampai 2020. Ini 30 tahun. Kalau secara tren pasti naik ya. Tapi kemarin kita di video sebelumnya ya, kalau belum teman-teman juga kembali bisa lihat di video tentang IHSG itu, yang kalau belum yang lihat boleh dilihat video sebelumnya. Naik trennya yang pertama, yang kedua tapi tidak mulus selalu naik kayak garis lurus, tapi naik turun naik turun. Nah, artinya ada masa-masa terjadi penurunan lalu menaik kembali. Nah, penurunan itu ada yang sifatnya jangka panjang dan major atau penurunan yang cukup besar ya. Misalnya kondisi-kondisi krisis ya, 98, 2008, dan ini pandemi Covid ini 2020 ini juga satu situasi yang besar. Ini menyebabkan IHSG turun. Tentu ini diikuti oleh harga saham juga turun, dan kalau turun cepat gitu nanti begitu dia kembali recovery, tergantung berapa cepat ya recovery-nya, dia tunggu naiknya tentu akan banyak ya. Ini satu. Juga ada koreksi-koreksi yang kecil ya, tidak besar. Misalkan ada nih 2013, 2015, 2018. Jika itu dari koreksi-koreksi itu ya, ini IHSG. Nah, artinya kemarin kita bahas kalau kita membeli pas ya waktu koreksi itu, jadi kita probabilitasnya untuk naik itu sahamnya tentu lebih besar ya, ketimbang kita beli yang sudah tinggi harganya ya, sudah istilahnya sudah mahal, sudah over value ya. Itu kemungkinan dia juga jatuh itu juga lebih besar tentunya ya. Nah, ini kalau saham gimana? Ini IHSG aja kemarin 30 tahun tuh naik 8 kali.
Saya ambil contoh saja Bank BRI, tentu ini salah satu saham yang menjadi pilihan kita ya. Kalau kita lihat nih ya, BRI ini selama ini datanya saya ambil 2004 saja sampai 2020, berarti ini nggak sampai 30 tahun. Ini hanya 16 tahun. 16 tahun aja BRI naik 30 kali. Bayangkan ya. Secara umum memang naik gitu, tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya. Ya kalau kita mau nunggu misalkan 16 tahun ya udah taruh BRI, udah tunggu aja, kita nggak usah lihat apa, udah nanti kita buka lagi tabungan saham kita atau yang kita beli itu kita tunggu nanti 16 tahun lagi mau jadi seperti apa misalnya. Tapi kalau misalkan kita mau optimalkan ya, ketika terjadi koreksi-koreksi seperti itu tentu kita membeli ya. Tapi kan nggak gampang untuk mengetahui kapan nih sahamnya pas lagi turun lalu harapnya nanti naiknya kembali. Tapi naiknya kalau saham-saham yang seperti ini biasanya tidak begitu cepat sekali seperti saham-saham tadi ya. Karena saham-saham tadi ternyata tidak masuk dalam kategori, bahkan Kompas 100 saja tidak masuk di sana. Gitu. Nah, kita akan bahas secara umum termasuk mungkin saham tadi ya, itu sebabnya apa. Nah, kembali ke situ. Nah, kalau terjadi koreksi tentu kita kategorikan ada faktor makro, faktor yang lebih besar gitu ya, atau faktor mikro. Sorry, ini makro dan mikro ya. Ini makro dan mikro ya, mikro ya. Kalau naik pun juga begitu, tentu ada makro dan mikro. Maksudnya apa? Kalau koreksi makro mikro tadi, misalkan krisis besar tadi, itu faktor makro koreksinya ya. Kalau naik juga faktor makro, misalkan setelah koreksi terjadi misalkan faktor makro ya, misalkan pemerintah memberikan bailout, bantuan stimulus ya, itu mendorong juga kembali saham-saham ini misalnya naik kembali ke situasi normal misalkan. Faktor mikro itu misalnya lebih skopnya kecil, apa yang dialami perusahaan tersebut misalnya ya, koreksi misalkan ada terjadi krisis dalam perusahaan tersebut ya, atau terjadi misalkan persaingan atau apa yang menyebabkan perusahaan itu turun, katakanlah performan dari keuangannya ya, laporan finansialnya. Tetapi ketika pada masa perusahaannya itu kembali naik misalnya, nah itu juga mempengaruhi naiknya perusahaan-perusahaan tersebut. Juga termasuk hal-hal yang kecil, misalkan selain laporan keuangan juga aksi korporasi dan sebagainya. Nah, kita akan lihat lebih detail lagi secara umum. Ini catatan saya teman-teman ya, tapi teman-teman kalau punya dan tahu juga tolong bagi ya, supaya kita belajar dan kita ketika kita mengikuti terus ini, ketika kita membaca faktor-faktor itu dan kita mendengarnya itu, kita bisa terapkan ke dalam saham-saham pilihan kita. Nah, kebetulan kalau teman-teman memilih saham-saham yang bagus sesuai dengan channel ini, tentunya tadi kita lihat yang 6 tadi tidak ada di situ ya, tidak ada di situ. Oke. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sahamnya naik? Untuk makro itu ini pengetahuan saya teman-teman ya, mungkin teman-teman tadi saya sampaikan, kalau teman-teman punya juga pengetahuan itu tolong bagi ya. Pertama contohnya adalah tadi pemberian stimulus tadi ya, ini faktor makro ya. Jadi beberapa saat setelah COVID ini banyak sekali kita mendengar pemerintah memberikan stimulus, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri ya, di Amerika, di Eropa ya kan, di Asia, termasuk di Indonesia pemerintah memberikan stimulus, bantuan kepada masyarakat, kepada ini untuk kembali menaikkan ekonomi. Nah, itu juga mendorong kenaikan harga-harga saham. Ini faktor-faktor makro, termasuk misalkan kalau di Indonesia pemerintah yang fokus kepada BUMN, bagaimana menyehatkan beberapa BUMN yang ada, itu juga ikut mendorong ya. Termasuk diantaranya adalah pelonggaran aturan undang-undang misalnya ya, termasuk misalkan undang-undang pertambangan, undang-undang perbankan dan lain-lain ya, atau peringanan atau peningkatan pajak dan seterusnya. Ini faktor-faktor yang mendorong secara umum. Satu contohnya. Kedua itu komoditi. Nah, ini secara umum ya. Kalau ini beberapa saham ini kan saham-saham yang dipengaruhi oleh komoditas, termasuk di dalamnya adalah
karena yang dipengaruhi oleh misalnya harga crude oil, minyak mentah. Nah, ada beberapa saham-saham energi itu yang dipengaruhi atau oleh harga dari minyak mentah ini. Tentu ini faktor-faktor yang mendorong ya kenaikan tersebut. Begitu harganya naik misalnya, dia diuntungkan di sana. Juga termasuk CPO ya, ini palm oil ya, crude palm oil ya. Ini juga kemarin itu kalau teman-teman juga dengar ya, mungkin seiring naiknya harga CPO ini juga mendorong beberapa saham yang ada kaitannya dengan CPO. Kebetulan di contoh ke-6 tadi tidak ada di sini ya, tidak ada di sini, tapi ini juga ada. Ada juga kenaikan sektor komoditi tambang misalnya. Komoditi sini tambang. Tadi ada satu contoh nikel ya. Nah, ternyata memang ada beberapa berita bahwa tambang ini lagi naik ya, termasuk nikel. Ada nikel, tembaga ya, perak, emas dan seterusnya. Itu mendorong kenaikan harga saham yang ada kaitannya di sana, termasuk nikel di sini ya, batu bara. Nah, ini yang biasanya akan mendorong ini harga-harga komoditas menentukan, atau juga harga-harga yang lain seperti gula, coklat, buah dan sebagainya. Tentu saham-saham yang dipengaruhi oleh harga komoditas ini juga akan mengikuti. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada juga misalkan perubahan kurs mata uang. Nah, ini contohnya maksudnya gini. Ada beberapa perusahaan di Indonesia misalnya ya, yang ini menggunakan currency-nya dolar. Nah, ketika misalnya dolarnya itu menguat atau melemah ya, tentu ini akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, ini karena kinerjanya ditentukan oleh tadi US dollar misalkan mata uangnya, makanya faktor ini juga mempengaruhi kenaikan dari saham tersebut ya. Kalau dia diuntungkan oleh misalkan melemahnya atau menaiknya harga kurs mata uang ini, dia akan mendorong perusahaan tersebut performanya lebih bagus, sehingga dia akan mendorong kenaikan saham tersebut. Nah, ini secara umum yang saya tangkap, yang saya terus pelajari dan seterusnya saya akan pakai ya untuk kita terapkan di dalam kita mengambil satu keputusan kapan kita mau masuk kepada saham-saham pilihan kita. Kalau faktor-faktor mikronya apa contohnya? Nah, ini secara umum misalnya laporan keuangan baru. Nah, setiap quarter itu biasanya kan akan muncul laporan-laporan keuangan. Ya, tentu kita kalau rajin kita harus membaca ya, apalagi itu saham kita sudah masuk dalam pilihan kita. Nah, bagaimana kita memilih saham dan seterusnya, teman-teman juga di video sebelumnya itu silahkan dilihat lagi ya kalau misalkan belum ya. Misalnya yang saya maksud di sini adalah kita bisa milih saham-saham yang misalkan growth, ada yang value, ada yang mungkin saham-saham agak spekulan misalnya. Nah, mungkin yang kayak tadi 6 tadi bisa masuk dalam kategori saham-saham yang spekulan. Bisa aja, tapi persentasenya mungkin kita kecil misalkan ya. Nah, kalau kita sudah menentukan itu, ini ada juga faktor-faktor seperti laporan keuangan ini yang ini akan bisa mendorong kenaikan harga saham tersebut. Contohnya misalkan kenaikan pendapatan, lalu pertumbuhan laba. Ini tentu akan mendorong perusahaan. Contohnya tadi kita tidak ada di sana tadi ya, kebetulan ya. Karena 6 itu kebetulan saya tidak ada dari faktor itu ya, dari saham ke-6 tadi. Saya belum menemukan, tapi saya tidak melihat secara jelas di sana ya. Atau yang kedua, faktor-faktor lain seperti aksi korporasi perusahaan. Misalnya perusahaan yang mau bagi dividen ya, yang mau stock split, yang mau right issue. Nah, kayak dividen ini contohnya ada plus minus ya teman-teman ya. Kalau perusahaan yang kadang dividennya tinggi sekali, biasanya malah kalau mau dividen malah nanti pas habis dividen dia stoknya jatuh ya. Contohnya kemarin misalkan PTBA. Kita tahu PTBA itu dividennya cukup tinggi ya. Saya lupa itu berapa, 13-20% kalau nggak salah, 13% katakanlah ya. Karena besar itu malahan kalau pas habis bagi dividen biasanya habis exit-nya ya, biasanya sahamnya jatuh. Ini salah satu contoh. Tapi tentu ada juga saham-saham yang kalau kita mau bagi dividennya bagus,
begitu dengar berita itu dia naik duluan gitu. Nah sebelumnya itu naik tapi pas hari ex-date-nya kadang-kadang atau biasanya malah turun ya. Tapi kan sebelum itu naik, dan naiknya cukup lumayan, itu mendorong kenaikan harga saham tersebut misalnya. Demikian juga aksi-aksi korporasi yang lain seperti stock split maupun right issue ya teman-teman. Ini jadi kita bisa terus ikuti hal-hal ini akan mempengaruhi bagaimana pergerakan harga saham itu sendiri, sehingga kita bisa mengambil langkah di saham. Contoh kemarin saya udah memprediksi kayak Astra International sama Telkom itu akan bagi dividennya mungkin nggak ketinggi ya, sekitar 3-4% ya teman-teman, atau bahkan ya 3-4%. Dan ketika kita lihat misalkan kayak Telkom kemarin itu sideways dan dia ada di level bawah ya teman-teman, saya masuk di sana, dia naik, kita dapat sekitar 3-4-5%, dan kita juga dapat dividen di sana, kan lumayan ya. Jadi itu kita bisa manfaatkan. Demikian juga dengan Astra International waktu itu. Nah, yang ketiga, faktor-faktor mikro lain yaitu yang terjadi pada perusahaan itu sendiri, misalnya kalau ada merger, akuisisi maupun ekspansi. Kebetulan yang 6 tadi itu menurut saya itu faktor yang besarnya justru dari sini. Kayak BRIS ya, Bank Rakyat Indonesia Syariah ini sudah banyak yang membahas ini. Isunya besar adalah akan terjadi merger antara bank-bank pemerintah syariah itu jadi satu ya, dari BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah. Dan kalau itu merger dari satu, tentu asetnya akan sangat luar biasa besar sekali, dan itu akan menguasai pasar tentunya ya, menguasai pasar, dan ini syariah lagi naik gitu ya. Makanya BRI Syariah kemarin itu naiknya luar biasa juga. Yang saya tangkap, yang saya tahu, ini berita ini cukup membuat pergerakan saham itu naik luar biasa, bisa hampir 100% teman-teman ya. Ini contoh misalkan. Lalu juga tadi keempat saham farma tadi ya, KAA, EF, INAF, PH, lalu apalagi ya, PIVA ya, itu keempat-empatnya naik 100% lebih teman-teman. Itu ternyata kalau teman-teman dengar ya beritanya, itu hanya gara-gara katanya vaksin COVID-nya nanti mereka yang akan distribusikan, dan itu pun masih nanti ya. Jadi belum siap, masih nanti, masih 2021. Berita itu dipakai mungkin kalau teman-teman juga dengar ya, dipakai oleh bandar menggerakkan saham tersebut. Tapi tentu kalau misalnya ya, kalau teman-teman ada yang berpandangan misalkan pergerakan harga saham itu dikontrol oleh bandar misalkan. Nah, ini ada yang menganut cuman salah satu misalnya faham ini atau metode ini misalnya ya. Nah, tapi bandar untuk menggerakkan kan harus ada berita yang bisa diolah gitu ya, isu yang bisa diolah. Nah, kebetulan di farma ini yang dipakai adalah COVID itu gitu, yang dipakai kebetulan untuk itu. Karena kalau tiba-tiba naik dan tidak ada isu apa, ini kan semuanya bingung, ini siapa yang bisa dikambing hitamkan atau pakai gitu ya. Nah, kebetulan ke-6 tadi saham itu saya coba cek ya teman-teman, dilihat dari segi fundamentalnya tidak sebagus saham-saham pilihan yang kita sudah memilih ya. Apakah itu 17 saham itu, apakah 10 saham pilihan dari channel ini, apakah itu value 30, growth 30, LQ 45, IDX 30, bahkan yang Kompas 100 gitu. Itu relatively mereka itu fundamentalnya cukup bagus gitu ya. Tapi ke-6 saham tapi tidak masuk di sana gitu. Nah, ini mungkin tuh salah satu hal juga teman-teman ya, bahwa untuk saham-saham seperti yang sudah fundamental bagus dan cukup besar gitu ya, tidak mudah digerakkan dengan isu-isu yang seperti tadi. Ya bisa, artinya bisa, tapi pergerakannya mungkin tidak se ekstrim kayak tadi dibandingkan dengan mungkin saham yang tidak terlalu besar dan mungkin tidak terlalu fundamentalnya kuat ya, seperti itu. Nah, tapi tentu ini mungkin faktor istilahnya itu uncertainty-nya juga lebih tinggi
ya, karena secara fundamental pun tidak begitu bagus. Nah, kalau yang fundamentalnya bagus didorong oleh berita-berita yang seperti ini misalnya, tentu dia akan mengalami kenaikan, tapi mungkin kita tidak bisa berharap kenaikannya sangat ekstrim seperti yang tadi. Contoh saja tadi BRI. Kalau kita lihat BRI tadi aja naiknya mungkin tidak begitu ekstrim. Ya naik gitu, tapi nggak se ekstrim kayak yang tadi 100% hanya dalam waktu singkat, mungkin seminggu 100%. Kalau kita lihat saham-saham yang udah besar seperti itu, secara umum, secara jangka panjang naiknya luar biasa. BRI bisa 30 kali, tetapi tidak dalam waktu singkat naik seperti itu. Nah, teman-teman, ini singkat dari apa yang saya dapat, dan ini saya tuangkan dalam presentasi yang terstruktur. Semoga ini membantu kita untuk terus ya menganalisa apa faktor-faktor yang menyebabkan itu, dan kita bisa antisipasi terlebih buat saham-saham pilihan kita. Nah, itu saja sampai di sini sharingnya untuk kita mencoba belajar. Sudah kita tahu faktor-faktor apa yang akan menggerakkan. Kalau kemarin kita sudah mulai dengan memilih saham yang bagus, kita mengenali karakteristik IHSG, lalu kita menghitung harga wajarnya. Sekarang kita juga belajar bagaimana mengenali apa yang menggerakkan saham-saham tersebut. Nah, kebetulan contoh yang saya tunjukkan hanya saham-saham yang mungkin di luar pilihan saham, tapi tadi saya sebut juga ada beberapa saya pakai, misalnya ASII, lalu Telkom. Di video-video sebelumnya ada ya, ada UNTR, bahkan PTBA juga ada di sana. Saya juga pakai itu berita-berita ini untuk mengambil satu langkah dari pergerakan saham, misalnya dividen. Salah satunya adalah dividen ya, berita dividen itu sendiri gitu. Nah, oke, sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah ngikuti sampai channel ini sampai di sini. Semoga ini bermanfaat, dan terima kasih udah melihat, dan kalau ini berguna silahkan teman-teman berikan dukungan untuk subscribe, like, dan share. Dan teman-teman kalau juga punya pengetahuan itu, atau ada punya pertanyaan yang mau ditanyakan kepada kita, juga bisa tuliskan di komen ya, supaya kita sambil belajar, supaya kita lebih baik lagi dalam jual beli saham. Sampai di sini, dan sampai bertemu kembali di video-video kita selanjutnya.